نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. والحمد لله رب العالمين. Kitab Perukunan ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jamil awliya wasyuhada wassalihin wa ila arwahi jami'il masyayikhina wa muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan li muallif hadzal kitab rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan kita, memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir kembali untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan ridha Allah, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 13. Baris ke-8 dihitung mulai bawah. Bacaannya setelah itu maka fardu sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, setelah itu maka fardu itu wajib karena itu masuk rukun sembahyang. Setelah itu maksudnya setelah mengerjakan i'tidal kemarin kan, maka fardu atau wajib sujud dengan 7 anggota. Jadi sujud itu dengan 7 anggota. Apa ya? 7 anggota itu ya. Yang pertama, jahe itu disujudkan dah. Makanya kita jangan kayak ini kokobia waktu sujud tertutup ada sah di amunnya sehari-hari atau waktu belajar berapa kayak ini. Tapi waktu sembahyang dibuka. Ini kalau disujudkan ke bumi atau ke lantai, 1. Kedua telapak tangan, 2, 3 dah. Kedua telapak tangan ini sunat berbuka.
jangan pakaus tangan. Amun pakaus tangan sah aja Bang. Tapi sunat membuka. Amun dahi tadi maka amun kada boleh betutup, harus wajib membuka. Amun tangan ini pakaus tangan boleh, cuman sunat jangan pakaus tangan. Baik laki-laki maupun perempuan. 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 2 lintuhun disujutakan juga, maksudnya digatukakan ke lantai. Tapi lintuhun ini wajib betutup, ya Allah. Karena kada sempurna menutup aurat, amun lintuhunnya terbuka. Nah, 5 dah. Kemudian jari-jari batis. Nah, itu wajib tuh disujudkan. Jadi batis kanan, batis kiri pas 7 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya lah ini Allah memadahkan sujud. Nah, nanti jari batis turun. Nah, jari batis turun. Ini jari-jari batis ini apa? Perut jari batis ini seberada disujudkan. Jangan kayaknya tunalnya ada menyujudkan jari batis. Nah, ini jangan kayak ini, kecuali ada uzur. Contohnya jari-jari batis kesilahu boleh aja. Perut jari-jari batis, perut kamarnya kan yang di bawah kan, itu disujudkan. Contohnya menyujudkan 7 anggota wajib. Mun orang kada di bisi tangan mang ya, kada kawae tangannya saya putus, kada kawae. Yang kita nang normal kan, kawa ketujuhnya menyujudkan, wajib menyujudkan 7 anggota. Nah, dan berhenti di dalamnya ya bertumakninah. Sujudnya bertumakninah, begana, jangan kayak ayam matok umpan. Nah, ayam matok umpan somat ya. Nah, orang begana dulu. Hanya duduk antar 2 sujud. Makanya bu bacaan situ ada kena bacaannya supaya bertumakninah dan berhenti di dalamnya ya. Di dalam sujud wajib. Dan sunat, arti sunat ini kan kada wajib nih. Bila digawe dapat pahala, lamun kada digawe sah aja sembahyangnya. Dan sunat ketika hendak sujud itu mengata Allahu Akbar. Kita kan apa? Hendak sujud tuh dari asalnya itidal tadi. Kalau sujud Allahu Akbar itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan antara rukun satu ke rukun berikutnya. Misalnya kada mengucap Allahu Akbar sah aja sujudnya. Tapi sunat mengucap Allahu Akbar lah. Dan mendahulukan, ini sunat lah, ada wajib. Tapi bagus digawe. Dan mendahulukan menghantar tuh meletakkan kedua lutut, kedua lintuhun, kemudian maka kedua tapak tangan berbetulan dengan kedua bahu, maka dahi dan hidung. Dahi dan hidung ini bombay lah. Dan nah jadi kayak itu tadi disunatkannya sudah apa tadi? Ya, kalau dijalankan ya Allah, walaupun sudah tahu ya Allah. Dan mendahulukan menghantarkan kedua lutut. Jadi misalnya kan kita ada Allah. Kita sunat mengucap Allah Allah. Nah, lutut didahulukan, hanya kedua telapak tangan berbetulan kan deh. Yalah. Berbetulan saja. Nah, hanya dua lutut, hanya kedua telapak tangan. Nah, berbetulan saja memang
Kalau memintanya tuh ini dikira-kira air. Nah, dikira-kira. Jadi ini bagi orang yang kuat, sehat, jadi diintuhan pedul pada ini. Allah. Nah, itu rotok kecuali sakit pinggang, kecuali uzur atau tuha. Ada kawal lagi mah kayak orang anu. Jadi diintuhan pedul Allahu Akbar. Nah, barangnya itu pas sudah kita sampai sudah menyebutkan kepada nyandar habis. Jangan berbelulu lagi untung. Allahu Akbar. Nah, itu makromnya. Atau misalnya barnya tak lebih benar saja. Allahu Akbar. Nah, ini juga. Jadi sudah kita untung sudah sempurna sujud. Untung bar artinya pas lah gitu nah. Kadang kurang kadang lebih kan. Nah, itu deh. Mendahulukan, menghantarkan, meletakkan deh kedua lutut, kemudian maka kedua tapak tangan berbetulan. Itu maksudnya memintangi dengan kedua bahu. Seandainya bahu kita ini gugur, itu ke gugunya ke kedua telapak tangan. Maka dahi, kedua telapak tangan dahi, menyeret dahi ulang. Dan hidung, sebenarnya lah hidung itu sunat aja, digatuhkan ke lantai sunat aja. Soalnya orang hidung ini ada pemancong, ada pesek. Ya kalau orang terlalu pesek bisa juga ngalih menggatuhkan ke bumi. Ya kalau orang Arab hidung mancong ya kalau anu benar karena benar ke bumi. Jadi hidung itu sunat aja lah. Di nang wajib tuh dahi. Jadi lintohot dulu ya Allah. Anu nih urutannya hanyar kedua telapak tangan, hanyar dahi, mengkawa hidung juga. Makanya lah makruh kita maaf sembahyang tuh pakai masker. Amunnya maskernya menutupi hidung. Seandainya kada menutupi, kecuali misalnya anggaplah bahaya benar leh. Anu corona benar kisahnya nih. Anu mau kada mau masker. Ini maksudnya bila kada ada usul apa-apa, bila sembahyang itu bebinian kan. Bila sembahyang seandainya bebinian itu sehari-hari pakai cadarnya, sembahyang itu makruh pakai cadar. Ya kalau bebinian itu kan harus terbuka ini dahinya nih. Harus dikarenakan sujud ke lantai. Dan meranggangkan kedua tangan daripada kedua lambung. Ini lelakian lah. Lambung itu perut. Jadi waktu waktu sujud itu, ini tangan kita ini kedua lengannya ada tok perut. Kalau beginian malah itu kan. Nah, beginian dilakukan. Sunat tidak dilakukan. Kalau lengannya terbuka, ini tangan ini ada tok lambung, ada tok perut. Jangan dulu ini, ya, jangan kayak itu kayak anjing. Janganlah orang sujud seperti anjing ya, anjing ini nah, ini diangkat. Jangan kayak ini, tuh kayak orang model. Jangan kayak anjing. Dan meranggangkan kedua tangan daripada kedua lambung, dan meranggangkan perut daripada kedua paha. Ini perut kita lawan paha ini jangan tergetuk. Maka tergetuk perut kita lawan paha. Namun juga begini orang digetukkan mana? Perut lawan paha, ininya ditahan orang beginian kan. Cuman itu sunat aja begini kalau begini. Lagi yang meranggangkan lengan daripada lambung sunat saja, meranggangkan paha daripada perut sunat saja. Jangan tagatuk lah. Apa? Paha lawan perut. Nah,
Adapun perempuan bebinian inilah dan merenggangkan perut daripada kedua paha pada laki-laki. Nah, kalau laki-laki kan ranggang tah, ada rampit tah antara perut dan paha. Nah, adapun perempuan amun bebinian sunatnya apa? Maka sunat merapatkan yang demikian itu. Maksudnya merapatakan tangan lawan lambung. Beginian tuh ini tangannya lawan lambung ini dirapatkan. Nah dirapatkan tangannya. Itu beginian kan? Dan merapatkan perut daripada kedua paha. Nah, itu beginian, parut dirapatkan lawan kedua pahanya. Nah, tatkala ruku yang kayak riba beginian tatkala ruku dan sujud. Nah, waktu ruku waktu sujud beginian tuh sunat mah merapatkan perut dan kedua paha. Kemudian sunat merenggangkan seperti demikian pada ketika ruku, demikianlah pada laki-laki. Kalau laki-laki kan waktu ruku perut kan tadi lengan kan? Perut lawan paha di beginian tuh malah kayak apakah dirapatkan. Pokoknya tapi itu pekerjaan sunat jelas ada wajib. Dan sunat dibaca di dalam sujud. Ini bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Diwakaf wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali bacanya. Kada gimit-gimit aja, sekedar mendengar sorangan aja. Ada nyaring kada. Baik imam sekedar mendengar sorangan aja. Baik makmum sekedar mendengar sorangan aja. Baik orang sembahyang sorangan sekedar mendengar sorangan aja. Ada nyaring kada. Nah. Ulun buka di kitab nang sebutingnya lah, ada keterangannya lagi. Di yang pekerjaan sunat dalam sujud nah sudah tadilah meletakkan kedua lutut kala berdahulu hanyar kedua tangan hanyar dahi lawan hidung bombay. Dahi lawan hidung bombay, cuman dahi nang wajib, hidung sunat aja wajib. Nah, kalau di situ kan tidak diterangkan cara mengandak tangan. Kalau di sini diterangkan bahwa sunat kedua tangannya itu diurai. Kata kok diurai? Kadang beganggam ada. Ini beganggam ini diurai. Janganlah kayak ini makro. Ada bantal ada. Nah, diurai. Lah. Jangan diganggam. Dan sunat jari-jarinya itu dirapatakan, jangan diranggangkan. Nah jadi waktu sujud itu kan, jari itu diurai, kalau jangan diganggam, kemudian dirapatakan. Ada yang ini, apa ini? Kenapa dirapatakan? Ada yang hikmahnya. Ada yang tahu kenapa jadi kita disuruh merapatkan supaya jari-jari kita ini sama-sama menghadap kiblat. Namun begini lah, ada kiblat, ada situ, supaya jari-jari kita sama-sama menghadap kiblat, makanya apa? Nah, kayak itu juga kita kena
supaya dia menghadap kiblat berapa? Ini menghadap kiblat, ini menghadap kiblat. Amalnya kayak gini lah. Ini menghadap kiblat. Ininya ada. Kada batal mah sembahyangnya, cuma kada dapat pahala sunnah. Ada kayak kalian Nabi. Nah, walaupun dulu anda dulu sujud baru dibahas, terbapak itu yang dulu menganggap tangannya jari ujung jari ini berbetulan dengan ujung lingkungan. Jangan kayak ini. Ayo anak yang anak berdiri anak melihat kalau bisa lindung, ya Allah bapak jangan kayak ini. Nih gimana? Di ujung lingkungan pas ujung jari rapat ulang jarinya. Nah, jadi ketika dulu ada sujud rapat, jalan ada supaya ada bulan. Ketika sujud itu rapat bulan, jangan ini, wangi ini rapat, merapatkan yang mana itu. Sunatnya. Maksudnya waktu kadanya Mbak Urai juga. Kadanya Mbak Urai kada berganggam kada. Contoh misalnya ini sujud kedua akan bangkit ke berdiri ulang. Yalah. Oh, untuk istirahat. Anyar. Kadang ada orang lain berganggam. Kadang ada ini ada. Tapi kayak ini juga. Ada batal bang sembahyangnya makruh aja. Paling makruh aja. Makruh artinya menyalahi sunnah Nabi. Kada menggawi sunnah Nabi hukumnya makruh. Tapi kada sampai batal bang. Jadi tetap juga tangan itu berurai juga dan jarinya rapat juga, gitu. Nah, supaya menghadap kiblat tadilah posisi batisnya sudah menjelaskan tadilah dicagatakan batis supaya perut jari batis itu disujutakan juga tadi ya kelak sudah tadi pemulaan tadi. Amun kita lalakian tadilah sunat tangan itu berbuka, batis berbuka juga. Kalau kan lalakian nih batis ini kita masuk aurat, ya Allah. Jadi mun sembahyang tuh mun kawa pacul jakaus kaki kita sunat berbuka, tapi mun bakaus kaki boleh, gitu nah. Ada batal kada, paling makruh aja. Nah kalau beginian maka harus ditutupi lah, batis itu termasuk aurat tuh beginian. Kalau boleh terbuka, kalau lalakian nih tangan harus terbuka, batis terbuka, gitu nah. Ada bertutup daun kain lah. Nah, gitu. Nah, kemudian sunat lagi kita waktu sujud itu mata kita jangan berkijim. Waktu kita sujud membaca subhanallah bihamdi subhanallah jangan berkijim. Sunat berbuka mata kita berbuncilak. Sunat berbuncilak. Nah, gitu. Kemudian tambahan lagi ini termasuk syarat sujud itu harus meninggikan bagian meninggikan bagian bawah badan atas bagian atas badan. Bagian bawah badan itu pinggul, pinggang. Nah, bagian atas badan itu kepala dan dua balikat. Coba posisi untuk sujudnya. Nah, tinggi yang mana? Tinggi bagian bawah kepala.
Harus syaratnya itu jangan bantal dengan kaki 5 biji aja sujud bantal. Itu ketinggian bagian atas terus ke bawah. Itu ada syaratnya. Atau kira-kira ada juga melihat di video. Kena aneh juga tuh video lucu bang lah, tapi jangan diomong lah. Sembahyang diulang main-main, ada boleh diulang lucu-lucuan. Cuma tahu mau alam ya orang apa kan? Ini masjidnya langgar hibak sudah, langgarnya hibak sudah penuh. Tangganya kayak tangga mimbar nih, tangganya kayak ada tangga, sisanya hibak sudah itu. Jadi di tangga mimbar itu sembahyang sini, sujudnya di situ dia. Itu kan setelah bila tinggi atau rata-ratanya pada video ya harus tinggi bagian bawah kita daripada bagian atas menyangkut kepala berikan. Ya tadi contohnya apa ini tangga ya orang ini anak tangga naik aja sujudnya itu di atas di tangga pertama di tangga kedua aja sujud itu sujud di anu tangga itu. Jadi harus direndahkan karena kita sembahyang itu apa posisi sujud itu posisi yang paling hina sudah. Kenapa? Karena bila orang tolak kadang sembahyang harus sujud itu sombong ya Allah. Jadi kalau orang kalau masih mau sembahyang artinya kan sujud berarti tuh masih menghinakan diri di hadapan Allah. Maka nih anu bilang kepala ini kan ibaratnya di antara awak kita nih anggota yang paling mulia lah, rela aja disujudkan ke lantai bahkan terendah pada burit ya lah. Nah makanya itu kita supaya menunjukkan kita tuh hina benar di hadapan Tuhan, sampai-sampai kepala itu hakon aja diturunkan daripada posisi burit kita tinggi burit kalau tadi sujudnya daripada kepala. Nah itu syaratnya. Nah kemudian sebagai tambahan lagi syaratnya waktu kita sujud kepala diletakkan di bumi atau di sajadah tuh itu harus ditekan kepala kita, jangan juga ditekan benar lah. Artinya tuh kayak ini, seandainya kita sujud di atas kapas niscaya kapas tuh terhimpit, tertekan menjadi mengecil, paham lah? Artinya kan kita anuakan nih, kita tikinakan sedikit supaya menunjukkan kita itu memang bujur-bujur sujud, menekan kepala kita. Ya tadi kadarnya seandainya kita sembahyang menyujudkan kepala di atas kapas, anggaplah kapas tuh ini kan kadarnya, kita sujud lalu mengecil, itu kan menunjukkan kita menekan kepala kita tuh. Jangan sujud tuh bebayanya aja menaik koler. Nah jadi mau dikayak ditahaninya, dia kayak diangkatnya itu, walaupun begetuk lawan saja itu, cuma kayak ditahaninya supaya kada tertekan. Jangan kayak itu, harus ditekan. Bahkan ada sebagian pula orang saking mungkin ahli sujud kan wallahu alam bebakas di sini. Nah, tapi itu kada kojo aja patukan lah. Orang tuh ahli sujud aja, Pak. Nah, kita tandanya ahli sujud tuh kena di akhirat, bukan di dunia. Itu nang bebakas hirang neto. Di akhirat kena Rasulullah melihat umatnya ini min asari sujud bercahaya kena kayak itu. Bekas sujud itu bukan bekas behirang di sini. Nah, kalau misalnya kita sakan mau sujud supaya hirang, supaya kena tandanya jangan timbul kena riak pulang, hendak minta pujian makhluk. Kayaknya di akhirat. Bahkan kan kita sunat sembahyang tuh pakai sajadah ya Allah. Dan lagi apa? Supaya nyaman ya Allah. Ada kadang begitu gintas sehingga menimbulkan bekas kada. Di akhirat kena itu nang kelihatan nang bercahaya sehingga Nabi mengenal umatku nih ahli sujud. Lalu Nabi itu nyaman mengenali umatnya dengan cahaya itu Allah disapaatkan.
Nah, itu. Kemudian lagi lah sebagai tambahan, kita ketika sujud itu memang tujuannya untuk sujud, bukan yang lain. Nya ada orang kayak ini, waktu i'tidal belum lagi nak sujud, sekalinya ditunjul kawan, ngajurungkup. Sekalinya dijadikannya sujud, itu kada sah. Tujuannya bukan untuk sujud, tapi karena ditunjul kawan loh. Kawan bina macal gitu bilang tunjulnya, ada jatuhan terjungkup langsung tersujud, langsung dijadikannya sujud kada sah. Naik pulang bahasa sujud Allahu Akbar. Nah, itu memang tujuannya gasan sujud, bukan yang lain. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal pelan. Halaman 12. Halaman 12, kalam yang ke 52 leh. 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Bermula ibadah apa aja? Tidak ada mesti sembahyang. Bermula ibadah yang benar ialah, ini niatnya lah, niat dalam hati nih. Niatnya yang semata-mata tujuannya Allah. Maksud tujuannya Allah tuh bisa jadi diartikan tujuannya supaya Allah senang, itu kan mencari ridha Allah. Bisa juga tujuannya supaya Tuhan memberi pahala kita di akhirat. Bisa juga pemahamannya tuh supaya menjunjung perintah Allah karena Tuhan mau menyuruh. Bisa juga tujuannya itu. Tujuannya supaya diselamatkan Allah Ta'ala di akhirat. Pokoknya tujuan itu bukan dunia, dunianya akhirat. Nah, itu tujuannya Allah. Jadi ibadah apa saja kalau tujuannya karena Allah itu benar. Itu masalah niat lah. Nah, disertai malah sesuai syariat. Baru itu disebut dengan ibadah yang benar atau amal soleh. Niatnya bujur tapi gawainya kada sesuai syariat. Kenapa? Malam-malam turun malam-malam turun ya Allah becucuntan. Niatnya apa? Gesan bersedekah jaga fakir miskin, tapi becucuntan. Itu kan niatnya baik, bersedekah ke fakir miskin, niatnya karena Allah, tapi gawiannya itu menyalahi syariat, mencuntan hayam orang kan, etik orang. Itu kan kada sesuai syariat. Niatnya karena Allah, gawiannya sesuai syariat. Anggaplah nang diboleh-bolehkan dalam agama aja, anggaplah berdagang ya Allah, berdagang sesuai syariat. Sabut dagang kada menipu lah, buhuma kah ya Allah. Nah, niatnya misalnya mengharap ridha Allah. Mana pakai ini walaupun itu wajib, niatnya karena Allah. Nah, lalu bercarinya tuh sesuai dengan syariat, itu disebut dengan amal yang benar atau ibadah yang benar atau amal soleh. Nah, walaupun pala kita tuh mana pakai hibin itu wajib pula, kita disuruh juga niatnya itu bujur. Niatnya bujur. Niatnya tuh bujur tuh anggaplah niatnya tuh karena Allah, bukan supaya disayangi bini gitu. Kamu memberi nafkah niat supaya disayangi bini, itu berarti bukan karena Allah, bukan karena Allah. Bisa-bisa kada jadi pahala. Nah, kita menafkahi anak, menafkahi bini itu berterima kasih kada kan gitu.
Nyembahnya membalas enggak ada Kak. Kada peduli, yang penting niat kita karena Allah. Nah, itu supaya dapat pahala gitu nah maksudnya. Supaya menghasilkan pahala. Mau niatnya salah kada jadi pahala. Atau niatnya bujur tapi gawiannya kada sesuai syariat kada jadi pahala juga. Ini maksud kita nih supaya kita beribadah itu ada hasilnya gitu nah. Jangan sampai beribadah itu kada ada hasilnya. Bujung lapah, bujung habis duit. Nah, itu supaya di akhirat kan ada itu nah. Nang kita petik hasilnya, maksudnya hasil yang baik berupa surga. Pahala itu ya surga ini belasannya surga. Nah, jadi kayak apa caranya supaya kita dapat pahala? Ya tadi beramal niatnya baik lah karena Allah, kemudian gawinya sesuai syariat. Orang pun kada berilmu maulah sesuai syariat. Berarti syaratnya menuntut ilmu dulu supaya dia ngerti syariat. Menuntut ilmu dulu. Nah kayak ibadah sembahyang adalah sembahyang juga kayak empat umpatannya, 4 kalangnya langgar juga. Nah, niatnya memang karena Allah bang, sembahyang karena Allah. Cuman kada tahu cara sujud tuh deh, batisnya kayak ini, batisnya minta maaf lah, batisnya kayak ini. Nah ya, kurang itu kalau sujud. Berarti niatnya bujur karena Allah sembahyang, tapi gawiannya kada sesuai syariat. Malah dia jadi pahala sembahyangnya. Makanya berilmu dulu. Sebelum beramal tuh berilmu dulu supaya amal itu bujur sesuai syariat. Orang bisa sembahyang ya, walaupun niatnya karena Allah, tapi sujudnya kayak ini, sesuai syariat lah. Tak sujud di apa ini halang, kan jadi pahala. Nah, oleh karena itu kita berilmu dulu. Makanya disuruh menuntut ilmu supaya kita ngerti syariat, supaya kita beribadah sesuai syariat. Niatnya bujurakan juga. Orang kan masalah niat itu kan menuntut ilmu juga. Orang kada kawa membujurakan niat dalam hati, amun kada belajar ilmunya. Ya lah. Amun kada berilmu lah, niatnya kada bujur pulang, kada kena Allah, gawiannya pulang menyalahi syariat. Itu deh. Amunnya nang sebilah dua bilah tuh dimaafkan aja. Tapi mun banyak benar bisa kada anu juga. Jadi mun saya rambut panjang bakopiah kah. Nah, jadi kopiah itu menyempurnakan rambut supaya waktu kita sujud kada gugur kada he. Atau diikat kah atau betupi kah? Topinya jangan dipacol. Kalau kita kada kau jawab lah menyalahkan orang nang orang rambut panjang tuh tergantung niat. Karena Nabi kita pernah saja sini rambut kan. Sini orang bungas kan. Jadi rambut kayak apa aja bagus, sampai ke pundak bisa, sampai menutupi daun telinga bisa. Tapi Nabi itu sini semuanya pakai sorban, bakopiah, dililit, kain pesurban jadi rapi ya. Kadang waktu sujud lompat juga kan menutupi deh kan kadang itu. Jadi tergantung niat orang rambut panjang. Nah, amun rambut panjang menurut babinian haram enggak? Laki-laki menyerupai perempuan di segi tingkah laku, di segi rambut haram. Tapi kalau niatnya ngikuti Rasulullah, tergantung niat deh. Jadi kita kata kau jauh menyangka buruk lawan orang sangat baik. Jadi kita mungkin ini yang ngikuti Rasulullah. Yang mana waktu sembahyang tuh dijaga aja jangan sampai menutupi dahi. Kita bila menutupi dahi apalagi banyak amun sebilah dua bilah masih dimaafkan. Banyak bisa menutupi bisa ada sah sujudnya. Nah, teruslah. Oke deh. Buting lagi nah, karena malam ini ada saruan lah. Kalam ke 53. Perbedaan antara hibah itu pemberian lah. Ini ya aku hibahkan unikam ya. Kalau bahasanya artinya aku beriakan unikam. Hibah itu pemberian. Perbedaan antara hibah dan sogok dia tapal, suap. Iyalah kalau hibah itu kan boleh jalan. Nah ya aku menghibahkan duit unikam dia. Boleh jalan dah. Tapi kalau menyogok tuh haram lah. Cuman kayak apa cara membedakannya?
Nah, perbedaan antara hibah dan sogok ialah apabila untuk akhirat maka itu namanya hibah garis miring hadiah. Apabila untuk dunia maka itu namanya sogok apal. Contoh kayak ini. Contoh kayak ini. Ulun misalnya ya Allah hendak membangun masjid misalnya di suatu daerah. Tanahnya sudah ulun tukari. Cuman orang banyak menggugat menghalang-halangi sehingga ulun membangun masjid atau madrasah di situ ada kendala, dihalang-halangi, anggaplah preman kah siapakah itu anunya orang tuh menghalang-halangi lah. Jadi ulun datangi ya buhannya kayak ini jenah kita damai lah, tolong jangan diganggu, ulun nak masjid nah jalan beri duit nah supaya biar itu niat, tapi niatnya untuk akhirat. Kalau mau masjid tuh supaya orang ramai sembahyang di situ kan, untuk atau menuntut ilmu di masjid itu untuk akhirat kelak, itu hibah ngarannya. Ulun bukan menyogok orang karena niat ulun untuk akhirat. Tapi kalau misalnya minta maaf sudah masyhur kan nih yang lo tahu ngerti aja yang berataan aku isu kan mau mencalonkan ya Allah mencalonkan nah pilih apalah nah duit nah itu kan apa tuh kan itu dunia kan bangkat dunia. Nah itu niatnya napa, maksudnya tujuannya napa gitu nah. Kalau untuk akhirat itu hibah. Nah kalau untuk dunia itu sogok tapal. Nah sogok tapal itu kada boleh. Ar-rasyi wal murtasyi binar ya. Orang yang menyogok dan orang yang disogok ada peluang besar masuk neraka keduanya karena duit itu haram dimakan. Ada makan duit panglah ya ditukarkan ke makanan dimakan haram makanannya. Nah jadi pernah juga kejadian ulun sebelum di Selen nih pae bagian di Balikpapan 2 tahun di Kalimantan Timur. Jadi diutus oleh guru ulun dan beberapa kawan ulun membuka cabang situ tanah. Jadi si ini bisi apa keluarga itu nah kalau marwai kan itu nah pokoknya keluarga nang bisi tanah di situ lalu dibangun situ pondok pesantren, membangun langgar pada dulu kan. Cuman keluarga nang ini banyak ada setuju, padahal sudah hak nang keluarga si ini, cuman orang lain banyak menggugat. Jadi banyak waktu itu kami mengeluarkan duit, bayar notaris, bayar apakah, bayar nang preman-preman datang supaya memuluskan nih keluar duit bang. Tapi niatnya kita hendak membangun situ tempat pendidikan agama Islam untuk akhirat kalau kita keluar duit. Alhamdulillah sampai sekarang ada lagi pang diganggu orang. Jadi premannya ada juga datang. Sampai orang disuruh membaca hizib Nawawi supaya premannya kada membuat rusuh. Bayar pokoknya sobat datang notaris nih minta 10 juta aja, 20 juta aja. Duit terus tuh. Tapi niat kita untuk akhirat. Itu bukan takwa, bukan sogok, itu hibah lah sebenarnya, hadiah kepada orang supaya lancar lah urusannya. Tapi kan kita untuk akhirat bukan untuk dunia. Nah, lain kayak ini, anggap orang apalagi masalah maksiat kan, membangun diskotik, membangun tempat-tempat pelacuran, memuluskan lalu bayar sini bayar itu nyata benar sogok tapal lawan itu kan tempatnya tempat maksiat bukan untuk akhirat, untuk dunia, untuk poya-poya, untuk maksiat. Jadi bisa aja tak biar membedakan mana tapal, mana hibah, mana hadiah gitu kan. Nah, jadi mun hadiah ke bapak, mun tapal deh itu nang haram. Nah, kalau misalnya lah ya kalau misalnya orang datang lawan pian ya Allah memberi duit tapi niatnya supaya apa untuk dunia anak itu untuk itu jangan diterima ya gitu nah. Tapi yang untuk akhirat kada apa kita terima itu hibah. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Malam ini ada saluran di Langgar Tanah Abang, peringatan Isra Mi'raj